jago-jago gitulah. Jadi apapun masalahnya, militerlah solusinya. Dan itu dianggap sah. Halo hai para penggembira setia, selamat datang di channel YouTube Amila Zahira. Kalian pernah bayangin gak sih kalau kalian itu tinggal atau hidup di zaman era peperangan gitu? Seperti yang kita ketahui, keadaan saat ini tuh di Palestina dan Israel kan lagi memanas-memanasnya kan. Udah kayak tanda-tanda perang ketiga akan terjadi nih. Tapi kalian juga sadar gak sih kalau kenyamanan yang kita rasakan saat ini tuh juga akibat dari peperangan. Sebenarnya kenapa sih harus perang? Kenapa gitu kita nggak hidup damai-damai aja? Kan semuanya milik Allah. Ya kan? Penasaran nggak sih kalian kenapa perang itu bisa terjadi? Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita tidak mau belajar sejarah, maka kemungkinan di masa depan kita akan mengalami kejadian yang sama yang terjadi di masa lalu. Kenapa disebut perang dunia gitu? Karena ya semua dunia perang, terlibat perang pada masa itu. Jadi ini perang besar lah ya. Ya salah satu korban perang itu ya kita ini. Kan dulu kita pernah dijajah sama Belanda, sama Jepang ya kan? Kalian mesti ingat kan pelajaran di SD waktu dulu. Perang itu merubah dunia guys. Baik itu dari segi ekonomi, politik, ideologi, dan sosial. Kalian sadar nggak kalau kita ini sebagai wanita bisa kerja kayak gini, punya karir sendiri, punya uang sendiri, bisa punya nilai yang sama kayak laki-laki, gaji yang sama dengan laki-laki, dan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki, itu juga akibat atau dampak dari peperangan. Nah, biar kita makin paham nih sama sejarah kita, kali ini kita akan belajar tentang Perang Dunia I. Kenapa perang itu bisa terjadi, bagaimana keadaan selama perang, dan apa dampak ketika setelah perang itu terjadi. Oh gitu, langsung aja kita ke ceritanya. Nah, sebenarnya perang itu terjadi di mana sih? Jadi sebenarnya Perang Dunia Pertama itu berpusatnya itu di Eropa guys. Tapi lama-kelamaan jadi meluas ke negara-negara atau kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Nah, sebenarnya berapa lama sih perang terjadi? Nah, Perang Dunia I itu terjadi pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Jadi itu kira-kira 4 tahun lah ya. Lebih tepatnya 4 tahun 3 bulan 2 minggu. Lama juga ya, tapi nggak selama kita sih. Ya rugi dong, boncos itu kalau misalnya lama. Kan kerugiannya juga besar itu. Nah, sebenarnya apa sih kejadian yang menyebabkan Perang Dunia Pertama ini terjadi? Jadi di sini aku bakal kasih tahu kalian garis besarnya ya, kayaknya tuh faktor ini gitu yang melibatkan atau yang menyebabkan perang itu terjadi. Sebenarnya 4 faktor ini tuh faktor yang umum sih. Kan di zaman dahulu itu peperangan itu kan lazim normal terjadi. Kalau sekarang mah nggak begitu familiar ya buat kita, apalagi Gen Z gitu lah. Kita cuma menangin COVID doang, itu udah panik apalagi perang. Nah, 4 faktor utama ini yang sering banget jadi alasan kenapa perang bisa terjadi, yaitu adalah faktor militerisme, aliansi, imperialisme, dan nasionalisme. Nah, sebenarnya apa sih 4 hal ini? Kenapa bisa menyebabkan perang gitu? Jadi kita pelajari satu persatu biar makin pinter. Yang pertama itu adalah militerisme, di mana negara-negara atau kerajaan-kerajaan itu berlomba-lomba untuk memperkuat kekuatan militer mereka. Jadi mereka berusaha ini supaya negaranya itu punya kekuatan militer yang kuat. Baik itu urusan persenjataan, jadi mereka berlomba-lomba bikin senjata ini yang canggih, yang paling dahsyat lah, kayak nuklir contohnya ya kan. Terus mereka juga berusaha untuk menambah atau memperbaiki kualitas militernya. Jadi kayak pasukan militernya itu diperkuat, diperbanyak, dibikin supaya mereka itu kayak jago-jago gitulah. Nah, dari kebanyakan negara-negara atau kerajaan tersebut, kebanyakan dari mereka itu menyelesaikan masalah dengan cara militer gitu. Jadi apapun masalahnya, militerlah solusinya. Dan itu dianggap sah. Nah, yang kedua adalah aliansi. Aliansi itu ibaratnya kayak di era sekarang gitu namanya circle lah ya gitu. Nah, tapi aliansi mereka itu benar-benar aliansi yang toksik gitu, dimana kayak
circle yang satu ini mencurigai circle yang satu ini, dan mereka saling mencurigai gitu lah. Kayaknya kalau kita diam aja mereka bakal nyerang kita lah, gitu lah gambarannya kira-kira. Jadi nggak cuma pertemanan aja yang ada circle-nya, negara-negara ini dulunya juga ada circle-nya gitu. Nah, di Eropa pada waktu itu ada dua aliansi yang kita sebut aja dengan blok ya. Yang satu namanya blok sentral dan yang satu namanya blok sekutu. Kalau blok sekutu itu terdiri dari Prancis, Rusia, dan Britania Raya, sedangkan blok sentral terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Nah, awalnya waktu ketegangan muncul, waktu awal pemicu perang itu terjadi, blok sentral sama blok sekutu itu cuma ada tiga negara ya, yang satu tiga, tapi lama kelamaan berkembang menjadi banyak. Jadi kan mereka berusaha untuk mencari kekuatan yang lebih besar gitu, kayak ngajak-ngajak, kayak kamu ikut aku, nanti aku kasih apa. Jadi mereka tuh bekerja sama dengan negara-negara kecil di sekitarnya untuk jadi pengikutnya gitu. Jadi lama-kelamaan kan yang terlibat dalam perang gak cuma tiga negara tadi. Dan pada puncaknya Perang Dunia I ini melibatkan banyak banget negara tentunya, dan berpusat di Eropa. Yang ketiga adalah imperialisme, di mana ini adalah paham ketika suatu negara berkeinginan untuk menguasai negara lainnya atau memperluas kekuasaannya. Jadi kayak emang bibit-bibit bibit penjajahannya tuh emang udah ada sejak dulu guys. Jadi tuh emang kayak persaingan, pengen berlomba-lomba jadi negara terbaik, negara terkuat, negara terapalah, dengan cara ya menaklukkan negara lainnya gitu guys. Sebenarnya ya kayak negara kita dulu kan dijajah gitu, karena ya ketika negara berhasil menguasai negara lainnya, otomatis sumber daya alamnya bisa dimiliki, kekuatan dari negaranya bisa dimiliki, diklaim gitu, baik itu budaya, apapun kekayaan alamnya yang ada negara itu bisa diklaim. Ya kayak kita dulu kan Indonesia dijajah bertahun-tahun namanya sama Belanda dan Jepang. Ya kalau kita bisa dijajah, bisa dimiliki mereka, kan kekuatan mereka jadi super power gitu. Dan yang keempat adalah nasionalisme, gimana suatu negara itu pengen banget jadi negara yang paling powerful di dunia. Ya kayak Amerika sekarang ya. Banyak negara-negara di masa lalu ya di zaman dulu banyak banget negara-negara yang pengen terlihat paling kuat, paling superpower, ya kayak Amerika sekarang lah ya. Nah, Indonesia gimana mau, sebenarnya kita itu juga masih dijajah nggak sih guys? Cuman ya dijajahnya sama negara sendiri. Ya kan, yang kaya makin kaya, terus yang miskin gimana? Jadi tuh negara suatu kayak Amerika contohnya ya, dia tuh pengen berkuasa di atas negara-negara lainnya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu ini, gak ada yang bisa protes, gak ada yang bisa melakukan apapun, karena ya kekuasaan tertinggi dipegang sama dia gitu. Jadi, kenapa negara-negara lain itu mau ketika diajak, ayo kita perang nih, kamu join sama aku ya, kita perang sekarang juga gitu. Kenapa juga mereka mau melakukan ini? Jadi ada beberapa faktor nih. Jadi itu alasan Perang Dunia Pertama yang terjadi di setiap negara itu beda-beda semua guys. Nggak bisa dipukul rata semuanya setuju menyuarakan satu pendapat gitu, enggak. Tapi semuanya itu berbeda-beda, punya kepentingan masing-masing, dan alasannya itu juga tidak sama rata. Sebenarnya apa sih tujuan dan motivasi perang? Ada yang namanya ideologi fanatik atau ideologi ekstrim gitu, yang dimana ideologi itu tuh membenarkan adanya genosida yang dipicu sama agama, ras, atau juga politik. Ya seperti contoh ya, dulu kan di Eropa sana kaum Yahudi itu kan juga dibantai habis-habisan kan, diusir dari negara mereka ya karena punya ideologi yang fanatik ini, ideologi yang sangat ekstrim, sampai genosida aja dibenarkan gitu. Dan juga adanya perebutan sumber daya alam atau wilayah yang vital kayak tempat minyak, sumber air mineral,
sumber air, sumber mineral maksudnya gitu. Itu benar-benar diperebutkan di Eropa sana. Misalnya ada negara satu, dia itu punya sumber minyak yang berlimpah, dan negara-negara lainnya itu dapat imbas dari negara si ini yang supplier minyak ini. Terus tiba-tiba ketika ada perang, kok negara-negara yang jadi yang disuplai minyaknya ini nggak mau ikut, ya otomatis langsung dihentikan lah suplainya. Jadi mau nggak mau mereka harus ikut perang juga kan. Dan misal negara-negara supplier minyak ini tiba-tiba kalah aja ikut perang, otomatis negara-negara yang disuplai minyaknya itu juga bakal ikutan kalah. Jadi memang taruhannya tuh vital banget, taruhannya tuh sangat tinggi untuk tidak ikut serta dalam peperangan. Jadi mau nggak mau harus menang. Kalau sampai kalah, resikonya bakal lebih besar lagi. Jadi nggak mau ya negara sekutu ikut harus bantu gitu. Jadi sebenarnya gimana tuh sifat dan eskalasi perang dunia pertama ini guys. Ketika negara pengen nggak ikut perang, otomatis negara itu bisa kemungkinan dapat serangan dari keluarga, dari negara lain. Dimana kalau eskalasi perangnya udah sampai ke konflik total, dimana semua negara terlibat, maka seluruh sumber daya alam dan populasi orang-orang tersebut semuanya dimobilisasikan untuk perang. Jadi kalau misalnya ada negara nih yang nggak mau ikut perang, terus tiba-tiba ada negara yang berperang, dia itu butuh sumber daya, butuh populasi orang, butuh tentara untuk ikut perang, otomatis dia bakal nyerang si negara yang nggak mau ikut perang itu untuk diambil sumber dayanya untuk perang, dan populasi negaranya juga terancam, kena dampaknya gitu. Jadi kan warga sipil yang nggak tahu apa-apa juga ikut kena imbasnya. Jadi ada negara yang memang bersedia ikut perang karena resikonya terlalu tinggi kalau nggak ikut. Ada juga yang terpaksa harus ikut kalau nggak pengen dijadikan target sasaran perang. Terus apa sih senjata perang yang dipakai pada masa perang itu? Dan apa strateginya? Senjata-senjata itu udah mulai canggih guys, walaupun nggak secanggih sekarang. Jadi pada masa itu senjata yang dipakai adalah bom atom gitu ya. Terus ada senjata kimia, rudal, dan nggak hanya pakai senjata, tapi strategi perangnya juga menggunakan aksi nyata gitu, kayak serangan genosida, pembantaian, penyiksaan, bahkan sampai pengepungan, sehingga menyebabkan kelaparan yang menyebabkan kematian. Jadi benar-benar mengerikan banget kan ini perang dunia pertama. Kalian udah bisa ngebayangin belum gimana semenyeramkannya perang itu terjadi? Dan sebenarnya kita sudah ngelihat gitu dengan mata kepala sendiri, walaupun cuma lewat media sosial ya. Kan apa yang terjadi sekarang di Palestina dan Israel itu sama kayak konflik awal perang dunia pertama ini guys. Jadi apakah akan ada perang dunia ketiga nantinya? Kita nggak tahu, tergantung dengan kebijakan kepentingan petinggi di atas sana. Jadi gimana kalau memang beneran perang? Soalnya udah kayak mirip banget gitu loh, gejalanya udah sama persis kayak dulu waktu perang dunia pertama. Tapi kayak pusing gak sih guys, bayanginnya aja nggak sampai gitu. Jangan dulu perang, bisa nggak sih pikir-pikir dulu, jangan perang dulu, ini belum nikah gitu. Kita belum nikah guys, mau tunggu jodoh, jangan perang dulu. Dan ada satu faktor lagi yang menyebabkan kenapa negara-negara sekitar itu ikut perang guys. Ada juga negara yang negara kecil ya, yang dia tuh nggak punya power yang cukup besar untuk menolak ajakan perang ini. Jadi memang udah takut sama pemerintahnya, apalagi kalau udah orang-orang yang berkuasa ini mensuplai minyak, mensuplai mineral, mensuplai tenaga kekayaan alamnya buat negara-negara kecil ini. Otomatis kalau negaranya itu ayo kita perang, yang negara-negara kecil mau nggak mau harus ikut perang juga, karena ya tekanan tadi. Dan yang paling mengerikan adalah tujuan adanya perang ini tuh nggak cuma menaklukkan guys. Jadi tujuannya perang dunia satu ini udah sampai ke tahap pembantaian, benar-benar memusnahkan suatu etnis gitu loh guys. Udah ngeri banget kan itu. Kalau mau niatnya
menaklukkan. Kalau misalnya satu nyerah kan udah selesai. Tapi kalau niatnya bumi hanguskan gitu, solusinya ya tetap nggak ada solusinya. Aduh, kalian bisa ngebayangin nggak, gara-gara negara satu yang berkonflik, negara-negara kecil di sekitarnya itu jadi ikut kena imbasnya gitu, harus ikut serta. Kalau nggak ya nggak bisa, nanti mereka yang jadi korban. Mereka kayak terpaksa ikut, mau gak mau lagi, like rakyat sipil yang nggak tahu apa-apa terpaksa ikut perang gitu loh guys. Jadi mempelajari perang ini bikin kita agak takut juga sih ya kalau sampai kejadian perang dunia ketiga guys. Jadi garis besarnya adalah perang dunia pertama ini terjadi dalam satu waktu gitu. Cuman tujuan setiap negara yang melakukan perang itu beda-beda, dan alasan melakukan perangnya itu juga beda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan ya guys. Ada yang niatnya ingin supaya aman negaranya, supaya nggak diserang negaranya, supaya bisa mendapatkan sumber daya baru, memperluas wilayah. Ada yang pengen genosida, memusnahkan suatu etnis. Jadi memang beragam banget guys, jadi nggak bisa disamaratakan tujuannya. Jadi negara yang memang udah nunggu-nunggu perang ini terjadi gitu, udah wah ini kayaknya saatnya nih, akhirnya kita bisa merebut kekuasaan, akhirnya kita bisa punya kekuatan ini, akhirnya bisa gabung ini, nanti bisa urusan diplomatiknya bertambah, atau mungkin dapat bagian dari hasil perang kan. Jadi sebenarnya apa sih pemicu terjadinya perang dunia pertama? Apa pemicu utamanya gitu yang menyebabkan perang ini terjadi? Dunia pertama itu dipicu karena pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan istrinya. Pelakunya merupakan teroris dari Serbia bernama Gavrilo Princip pada tanggal 28 Juni 1914 di Sarajevo, Bosnia. Perang dunia I dipicu karena pembunuhan pewaris tahta. Karena nih sistem kerajaan pada zaman Eropa dulu itu kan berupa kerajaan ya kan, yang dimana pembunuhan pewaris itu berarti adalah sebuah pengkhianatan. Kalau kalian suka nonton drakor yang era-era Joseon itu pasti kalian udah paham lah ya tentang pembunuhan pewaris kayak gini. Dan kenapa mereka dibunuh? Nah, kalau kalian mau tahu kisah yang lebih detailnya tentang pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan istrinya ini, nanti aku bikin videonya terpisah. Karena kalau aku taruh sini tuh nggak cukup guys, kepanjangan. Karena itu agak dramatis juga ya kisahnya. Jadi akan aku sediakan di video terpisah. Mending kalian sekarang subscribe dulu deh, ya kan? Kira-kira kronologi peperangannya tuh kayak gini guys. Setelah pembunuhan pewaris tahta Archduke Franz Ferdinand itu beserta istrinya, Archduke Franz Ferdinand ini merupakan pewaris tahta Austria-Hungaria ya kan. Ketika pewaris tahtanya dibunuh, otomatis kerajaan menuntut dong sama pembunuhnya, dan pembunuhnya pun juga berhasil ditangkap. Ternyata Gavrilo Princip itu merupakan teroris dari Serbia. Menuntutlah ini keluarga kerajaan ke Serbia. Serbia menolak tuntutan tersebut karena dirasa, oh enggak, dia bukan teroris kita, dia nggak mengakui ini kalau dia dari teroris, soalnya dia jelas-jelas bukan orang Serbia. Cuman Gavrilo Princip itu katanya ya, ini masih rumor sih, itu merupakan kayak mantan tentaranya dari Serbia ini. Karena tuntutannya tidak diterima, alhasil perang. Austria-Hungaria mendeklarasikan perang kepada Serbia. Setelah deklarasi perang ini, Rusia yang merupakan temennya si Serbia ya, nggak terima dong kalau misalnya Serbia mau diperangin gitu. Jadi Rusia ini memfasilitasi, memobilisasi, mendukung penuh terhadap Serbia kalau nanti mau perang gitu. Jadi karena Jerman merupakan bagian dari sekutu, mengetahui kabar itu langsung deh ikut campur, mau membela si Austria-Hungaria. Jerman tuh tahu kalau Rusia tuh kan gede kan, karena mau nyerang Rusia kayaknya nggak mungkin, karena Rusia tuh secara brutal terang-terangan menyuarakan dukungannya kepada Serbia. Jadi
dia malah menyerang Prancis yang merupakan blok sentral yang bergabung dengan Rusia. Jadi ini kayak ini mau ngelawan ini mau melawan ini mau bela ini ngelawan yang bela ini. Jadi agak rumit emang. Hingga akhirnya kan perang terjadi nih antara Jerman dan Prancis. Jadi perang dunia pertama itu diakhiri dengan kekalahan Jerman. Jerman dituntut ganti rugi untuk bertanggung jawab terhadap kerugian selama perang. Semua perang yang terjadi itu yang harus ganti rugi Jerman. Jadi banyak banget itu Jerman nggak sanggup, tapi ya karena dia kalah mau nggak mau dia harus ganti rugi, tanggung jawab dong. Kalau nggak ya habis. Ya pada akhirnya perang ini cuma membawa petaka aja sih guys. Di antara semua dampak yang terjadi karena perang dunia satu kan banyak banget kan ya dampaknya guys. Mulai dari beberapa sektor itu udah banyak banget, terutama sektor ekonomi tentunya ya, sosial apalagi. Jadi yang paling pengen aku garis bawahi di sini adalah dampak dimana kita sebagai perempuan ini mulai muncul ke permukaan. Ya kan selama perang itu kan biasanya perang didominasi oleh laki-laki ya kan. Nah, ketika peperangan ini terjadi, otomatis populasi laki-laki menurun karena terbunuh dalam perang. Jadi, saatnya lah ini wanita untuk menggantikan peran laki-laki. Mau nggak mau, survive-nya perempuan harus mulai unggul, mulai berkarir, mulai melanjutkan hidup gitu loh wanita ini. Itulah kenapa wanita-wanita di Eropa mulai menyuarakan emansipasinya. Jadi kiranya begitu aja guys yang bisa aku ceritakan di sini. Maaf ya kalau misalnya kurang detail, kurang merinci gitu, masih agak belum komplit lah ibaratnya. Kalian bisa subscribe dulu, nanti aku bakal kasih berbagai banyak detail-detailnya di perang dunia satu ini. Jadi aku akan kasih video lain yang lebih detail mengenai misalnya kayak tadi pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan istrinya, itu kronologinya kayak mana, terus gimana kok bisa gitu, terus alasannya apa. Itu juga ada banyak banget teori konspirasi tentang itu, dan aku bakal bahas di video berikutnya. Jadi makasih sudah nonton guys. Semoga kita bisa survive di perang dunia ketiga ya. Kalau misalnya besok beneran ada, amit-amit, semoga enggak sih, amit-amit ya, semoga tidak menangi, tidak melihat langsung perang dunia ketiga. Kalau kalian pecinta kedamaian, pasti kalian tidak setuju kalau ada perang kan guys. Kalau bisa deklarasi, kalau bisa damai, kenapa harus perang? Satu-satunya yang bisa kita rasakan dampak ketika perang ya cuma kerugian gitu, kehancuran di mana-mana, mental terutama, kehancuran mental. Yaudah guys, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.